Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian pekanan yang bertemakan Sirah Nabawiyah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, istri-istri beliau, keluarga beliau, umat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqomah. Langsung saja untuk tema sirah kali ini adalah terkait perang Tabuk ya Ustaz. Ya, insya Allah perang Tabuk. Nah, kepada Ustadz kita, Ustadz Daniel Barkah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi investasi kita di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Foto Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dan ini menjadi titik tolak yang sangat penting yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peroleh. Dan ini menentukan gerakan dakwah berikutnya atau gerakan dakwah ke depannya. Jadi selama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau telah mampu menyelesaikan tugas pembebasan kota Mekah dan diawali dengan pembebasan kota Madinah, di mana Madinah menerima dengan sukarela kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diundang secara resmi oleh masyarakat Madinah supaya Nabi tinggal di kota Madinah. Kemudian akhirnya Mekah pun mampu dibebaskan oleh Nabi dan juga kaum muslimin. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini langkah awal yang sangat penting dalam gerakan dakwah. Jadi, kalau disederhanakan, ya dakwah itu membutuhkan markas. Dakwah itu membutuhkan tempat yang kondusif untuk menyemai kadar-kadar dakwah, kadar-kadar dai. Jadi, kalau dai-nya tidak dikader gitu, di tempat yang masuk kategori markas, maka jadi mendapatkan tempat yang kondusif, adanya markas yang kondusif sangat penting bagi kemajuan dakwah, di mana akan tumbuh pesat para dai dari markas-markas tersebut, yakni markas Mekah dan juga markas Madinah. Mungkin dalam konteks kita, saya rasa lembaga pendidikan ataupun daerah itu harus punya lumbung untuk calon-calon dai, lumbung untuk calon-calon ulama, lumbung untuk menjadi calon teknokrat gitu, lumbung untuk jadi calon birokrat itu harus ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tanpa ada lembaga formal, Nabi melahirkan mereka. Melahirkan orang yang ahli agama, melahirkan ulama, melahirkan ahli fiqih, melahirkan ahli sejarah, melahirkan ahli perang, melahirkan ahli dakwah. Itu semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam create di sebuah markas bernama Mekah dan Madinah, dan sukses berhasil. Artinya itu jadi trigger bagi kita. Penting sepertinya kita memiliki markas untuk bisa
melanjutkan aktivitas dakwah dengan melahirkan banyak-banyak kader dai atau kader dakwah. Saya rasa perlu menjadi perhatian khusus. Nanti kan kaitannya dengan apa yang menjadi fasilitas Mekah dan Madinah, apa saja yang disiapkan oleh Mekah dan Madinah, bagaimana lingkungan yang kondusif versi Mekah dan Madinah, sehingga lahir generasi terbaik umat dalam bahasa Al-Quran, kuntum khairu ummah, yakni sebaik-baik umat. Atau dalam bahasa hadis, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, sumalladzina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, sumalladzina yalunahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, itu semua adalah orang-orang yang terbaik yang berada di garda terdepan dalam dunia dakwah Islam dari mulai zaman Nabi SAW. Kita kenal mereka sampai ke generasi 3 generasi terbaik umat setelahnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, teman-teman, itu di tahun ke-8 ada titik tolak progres dakwah yang luar biasa dan penempatan Mekah dan Madinah sebagai markas dakwah bagi lahirnya para dai yang kemudian akan sangat signifikan perjuangannya pasca Nabiullah Muhammad wafat. Berikutnya di tahun ke-9, ini ada beberapa peristiwa yang cukup unik. Kenapa? Karena ada peperangan di dalamnya, kemudian ada haji yang tidak diikuti oleh Nabi. Jadi Nabi itu kan pengen haji itu di tahun ke-6, tapi gagal karena ada perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya bisa umroh di tahun ke-7. Kemudian umroh lagi di tahun ke-8. Ke Mekah, Jironah itu umroh lagi. Tahun ke-9 itu ada umroh. Cuman umrohnya itu atau ada haji, cuman hajinya itu tidak diikuti oleh Nabi. Pimpinan hajinya atau amir hajinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang dipimpinan Nabi nggak ikut serta. Dan saat itu juga di tahun ke-9 Nabi mewasiatkan kepada Abu Bakar supaya ngasih instruksi kepada orang-orang Mekah agar orang-orang Mekah yang masih musyrik tidak lagi melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10. Di tahun ke-9 itu sudah ada haji. Pimpinannya Abu Bakar. Cuma Nabi tidak turut serta. Hanya Nabi menitipkan pesan atau wasiat bahwa tahun ke-10, berarti tahun depannya lagi, tidak boleh ada orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Kota Mekah harus steril dari orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka najis, tidak boleh dan tidak berhak berada di kota Mekah. Dan putusan itu sampai sekarang berlaku. Harusnya berlaku lah setidaknya ya. Kalau ada pelanggaran berarti ya khadimul tanah haram dalam kurung tanah Mekah tidak boleh diinjak oleh orang-orang yang musyrik. Itu ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-9 tuh hajinya ya masih nyampur dengan orang-orang musyrik. Tapi kemudian tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi orang-orang musyrik dan Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 itu. Jadi tahun ke-6 yang gagal, tahun ke-7 yang berhasil, tahun ke-8 sukses habis perang Hunain, dan tahun ke-10 itulah hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat itu tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Jadi sampai 5 kali ya. Itu bedanya Nabi dengan para sahabat kaitan dengan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, selain ibadah haji di tahun ke-9, mungkin nanti lebih detail kita bahas, ada juga peperangan yang terjadi. Walaupun peperangannya nggak sampai kayak perang Badar ya, tidak sampai kayak perang Uhud gitu. Tapi tetap terjadi peperangan di tahun ke-9. Nama perangnya adalah perang. Kenapa disebut perang Tabuk? Terkan hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum satatuna gadan. Kalian besok akan sampai insya Allah ya sampainya di mana? Di aini Tabukin, di sebuah mata air namanya mata air Aina Tabukin, di sebuah mata air namanya Tabuk. Jadi Tabuk itu terletak di antara Madinah dan Syam. Terletak perbatasan antara Madinah dengan Syam. Itu Tabuk. Menurut riwayat yang lain, perang ini juga tidak disebut hanya perang Tabuk, tapi juga disebut sebagai perang Sa'atul Usrah. Sa'ah itu waktu-waktu, Usrah itu yang sulit.
Hal itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 117. Di situ dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrah, dalam masa-masa yang sulit atau peperangan yang dikenal dengan sa'atil usrah. Jadi bisa disebut perang Tabuk, juga bisa disebut sebagai perang fi sa'atil usrah. Ini ala kulli hal mau mana saja, tapi yang lebih populer memang Tabuk. Kenapa perang Tabuk disebut fi sa'atil usrah? Karena memang perang Tabuk terjadi di saat kondisi umat muslim kesulitan. Kesulitan secara cuaca dan iklim, tapi ada keuntungan di situ karena saat itu lagi musim panen. Jadi musimnya musim panen, saat itu masyarakat sebagian ya yang mendapatkan panen, tentunya para tuan tanah. Di waktu itu juga musim panas yang luar biasa. Makanya disebut sa'atil usrah. Misalkan ada penjelasan para ulama kenapa disebut sa'atil usrah. Satu, perbekalannya sedikit. Karena yang panen cuma sebagian kalangan, yang punya tanah rata-rata kan tidak punya tanah, sehingga mereka tidak panen, dan akhirnya berdampak pada finansial mereka terbatas. Uang panas terik, cuaca yang sangat panas terik itu yang membuat akhirnya beberapa kalangan cukup kerepotan masalah logistik. Bahkan saking beratnya proses perjalanan itu, mereka sampai diterpa kehausan atau dahaga yang luar biasa. Saking hausnya mereka harus mengambil minuman, penyimpanan onta. Onta itu mereka bisa bertahan selama beberapa hari. Itu sampai disembelih dan diambil kantung minuman tersebut untuk mereka minum. Saking beratnya proses perjalanan menuju Tabuk di cuaca yang sangat panas, kering kerontang, dan itu membuat banyak para sahabat atau banyak kaum muslimin lah ya, bukan sahabat, kaum muslimin saat itu berpikir ulang untuk ikut dalam perang Tabuk. Berpikir 1000 kali barangkali untuk ikut perang Tabuk. Wallahu a'lam. Ini jarak yang saya pakai dari Google Map ya. Ya bisa 6 jam beneran, bisa 7 jam beneran, wallahu a'lam. Jadi kalau teman-teman umroh itu ada harus ada tambahan biaya untuk bisa main ke Tabuk atau main ke Madain Soleh, karena Madain Soleh itu nanti kelewat kalau orang mau ke Tabuk. Jadi Madain Soleh itu kelewatan kalau mau ke Tabuk. Maka Nabi dalam riwayat penjelasan sirah malam hari ini, mungkin nggak dibahas di malam hari ini ya. Jadi Nabi ketika akan ke Tabuk itu melewati Madain Soleh, dan Madain Soleh ini tempat kaum Samud dulu hidup. Sampai nanti ada adab kan bagaimana jika Nabi dan para sahabat berada di tempat atau di kota atau di daerah yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa penduduknya. Itu ada adabnya, ada cara. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan caranya itu adalah kalau masuk ke tempat yang dulu pernah diazab oleh Allah Azza wa Jalla penduduknya, maka masuk ke tempat, kenapa harus nangisnya? Walaupun nggak ada alasan nangis, pokoknya ya nangis. Masuk tempat yang dulu diazab harus nangis. Konon katanya oleh pangeran hari ini itu akan dijadikan sebagai tempat wisata. Wallahu a'lam ya, saya nggak tahu. Katanya mau dibikin tempat wisata. Allah ya, entah bagaimana, mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Nabi saja sampai khawatir ketika lama-lama berada di Madain Soleh, sampai buru-buru air yang sudah dikumpulkan disuruh buang, kemudian adonan roti yang sudah diadon disuruh kasih makan ke kambing harus dibuang. Itu karena Nabi pengen buru-buru meninggalkan Madain Soleh atau dalam kurung tempat yang dulu menjadi tempatnya orang-orang Samud. Nah sekarang mau dibikin wisata, orang-orang malah disuruh datang. Orang zaman Nabi aja disuruh pergi, ini malah disuruh datang. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Allah. Nah teman-teman semuanya Allah muliakan, sebab-sebab peperangan ini disampaikan oleh Muhammad As-Salabi, kata beliau. Pertama, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa pasukan Romawi dengan beberapa Arab dari Bani Ghassan
Arab Bani Ghassan, Bani Lahm, Bani Judam. Ini Arab-Arab yang berada di perbatasan Syam. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang teman-teman, di Yaman itu kan ada nama tokoh yang namanya Amr bin Amir. Ya, ada tokoh di Yaman itu dulu, di Bendungan Ma'arib itu namanya Amr bin Amir. Nah, Amr bin Amir ini punya anak, di antaranya Aus dan Khazraj, yang kemudian tinggal di Madinah. Kemudian ada lagi suku dari Amr bin Amir, masih satu talian lah ya, satu rumpun, Qahtan dan Jurhum yang pergi ke Mekah. Itu orang-orang Mekah tuh asalnya dari Yaman, orang Madinah juga asalnya dari Yaman. Termasuk ada sebagian orang Yaman yang kemudian tinggal di Syam. Tinggal di Syam. Itulah yang jadi Arab Ghassan, Bani Lahm, Bani Judam itu mereka. Jadi asalnya tetap Yaman juga. Satu rumpun dengan Aus Khazraj, dengan Jurhum Qahtan, Ghassan, Lahm, dan Judam itu satu rumpun. Sama-sama dulunya berasal dari negeri Yaman. Jadi mereka hijrah sebelum Bendungan Ma'arib jebol. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman semuanya Allah muliakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Bidayahnya, sebagai komitmen jihad, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertekad memerangi Romawi. Karena merekalah kaum yang paling dekat kepada Islam. Ini dengan agama Nasraninya ya. Sehingga merekalah yang lebih utama menerima dakwah Islam. Waktu Romawi dikalahkan oleh orang-orang Persia, teman-teman, itu di surat Rum ya. Jadi satu-satunya bangsa di dunia yang oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan sebagai nama surat, itu bangsa Romawi. Keren betul ini bangsa Romawi ya. Rum itu artinya kan Romawi. Dan satu-satunya surat yang namanya adalah sebuah bangsa, itu cuma Rum saja. Hanya Rum yang diambil dari nama suatu bangsa. Bukan. Kita bisa lihat lah teman-teman, kita nggak akan ketemu surat namanya Arab gitu. Padahal nabinya orang Arab, tinggalnya di Arab, mayoritas Islam awal-awal adalah orang Arab, tapi nggak ada nama surat namanya Arab. Boleh dicek lah itu. Ini Romawi, ujung-ujung jadi nama surat Rum. Padahal siapa itu Rum? Bukan orang yang menerima Islam awal-awal, tapi kok namanya ini malah jadi nama surat. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, waktu Romawi dikalahkan oleh Persia dalam kurung Majusi, kan kaum muslimin sedih. Kaum muslimin sedih sampai Abu Bakar As-Siddiq saking sedihnya, dia ketika dengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Rum itu akan menang, gulibatir Rum itu akan menang manakala beberapa tahun setelah kalahnya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq saking senangnya dengan ayat itu, sampai beliau mendatangi orang-orang Mekah, kemudian bertaruh dengan orang-orang Mekah. Karena waktu itu orang Mekah pro-nya pro Persia. Kalau orang Islam pro-nya pro Romawi. Jadi ini kenapa pro Romawi? Karena Romawi lebih dekat ajarnya dengan agama Islam. Karena masih sama-sama ada Allahnya, sama-sama ada nabinya, sama-sama ada kitab sucinya, sama-sama ada sholatnya, sama-sama ada puasanya, sama-sama gitu. Dengan orang-orang Quraisy juga ada persamaan, tetapi lebih banyak bedanya ketimbang sama. Maka Nabi Allah Muhammad ketika tahu bangsa Romawi sudah menyiapkan pasukan dan isinya ada orang-orang Arab dari Bani Judam, Bani Lahm, dan Bani Ghassan, maka Nabi sudah menyiapkan pasukan tandingan untuk menghadapi bangsa Romawi. Dan ini teman-teman, bukan pertarungan yang pertama. Ini pertarungan yang kedua kalinya. Karena yang pertama kali itu kan ketika perang Mu'tah yang pimpinannya Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan terakhir artinya diambil alih oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi sudah ada gesekan dengan orang Romawi, ditambah lagi di perang Tabuk nanti. Jadi Nabi sebelum perang Tabuk ini mendengar ada rumor lah begitu, orang-orang Romawi menyiapkan pasukan, ditambah dengan Arab Ghassan, Arab Bani Lahm, dan Bani Judam yang juga sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Karena sudah mendengar ada rencana penyerangan terhadap kota Madinah, maka Nabi jemput bola, teman-teman. Nabi nggak mau menjadi orang yang objek serangan. Makanya Nabi memulai gerakan untuk bisa menghadapi bangsa Romawi di luar kota Madinah. Sebelum orang Romawinya datang, maka Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk berperang dengan Romawi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah,
maka Nabi sudah persiapkan pasukan. Bahkan Nabi sudah umumkan. Dan sekali lagi jarang loh Nabi kemudian mengumumkan rencana perangnya. Tapi khusus perang Tabuk, Nabi sudah woro-woro. Kita akan ke Tabuk, kita akan ke Tabuk. Itu sudah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, ketika Nabi menyampaikan instruksi lah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perang Tabuk, maka muncul beberapa sikap, teman-teman. Sikap-sikap inilah yang menjadi bukti, ya, menjadi hakikat orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Jadi dengan adanya perintah perang Tabuk ini, yang tersembunyi tadinya, yang kelihatan adem ayem aja, yang kelihatan baik-baik saja, setelah Nabi perintahkan perang Tabuk, itu kelihatan aslinya. Semuanya memperlihatkan asli-asli mereka. Jadi Nabi, sederhananya teman-teman, kenapa perang Tabuk ini menjadi sangat krusial ya untuk dibahas? Karena dengan perang Tabuk, Allah tampakkan siapa yang munafik dan siapa yang tidak munafik. Allah tampakkan clear hakikat orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Mungkin dekat dengan Nabi, sehari-hari bersama Nabi, ternyata hatinya menyimpang dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat mungkin. Maka muncullah beberapa peristiwa penolakan orang-orang munafik terhadap ajakan perang Tabuk yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini diabadikan oleh Al-Quran ya, di dalam banyak ayat, terutama di surat At-Taubah. Di situ dijelaskan tentang ayat-ayat penolakan orang-orang munafik dan nasib mereka, di mana dosa-dosa munafik itu oleh Allah Azza wa Jalla dihukum dengan hukuman yang cukup berat. Nanti ada penjelasan munafik yang mana yang dihukum secara berat dan munafik yang mana yang dihukumnya tidak terlalu berat. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan, saya ulas sedikit lagi. Jadi perang Tabuk ini terjadi di masa-masa sulit. Cuaca panas, ya. Kemudian buah-buahan mulai ranum. Orang-orang lebih menyukai berada di kebun mereka daripada kemudian pergi berperang. Ya lebih baik semuanya panen. Lebih baik nungguin hasil panen daripada capek-capek berperang yang kemudian beresiko kematian pula. Belum tentu dia bisa pulang lagi ke dalam konteks peperangan. Makanya banyak orang-orang di sekitar Nabi, saya nggak bilang sahabat, ini banyak orang-orang di sekitar Nabi yang akhirnya berpikir 2-3 kali untuk diajak perang. Waduh, perang. Kalau perang, Muhammad SAW dalam beberapa kesempatan ngajakin ngobrol. Jadi kayak mereview atau kayak wawancara. Kayak interview. Jadi Nabi menginterview orang-orang yang ada di sekitar Nabi, ngajak mau nggak ikut berperang. Contohnya ada seorang laki-laki namanya Al-Jad bin Qais. Jadi Jad bin Qais ini minta dispensasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jad bin Qais, wahai Rasulullah, berilah saya izin untuk tidak ikut perang. Izinin dong Rasul, saya nggak ikut perang. Kenapa saya minta izin? Nah, saya khawatir kalau saya perang dengan orang-orang Romawi atau Bani Asfar. Asfar itu kuning. Bani Asfar itu karena wajahnya atau kulitnya sangat putih, ya agak kekuning-kuningan. Bule lah bahasa kita ya. Jadi Romawi itu orang bule. Jadi orang Arab bilangnya ya Bani Asfar atau orang bule. Nah, kata Al-Jad bin Qais, Rasul saya ini orang yang gampangan kalau ketemu perempuan. Saya khawatir kalau saya ketemu dengan Bani Asfar, nanti saya mudah tergoda. Gitu. Daripada saya ikut tergoda nantinya oleh perempuan Bani Asfar, mendingan saya nggak ikut perang. Takut nanti terjebak dengan kemaksiatan dengan wanita bule. Ini omongannya kayak bener ya Mas? Bener. Jadi ada orang yang gampangan, tertarik dengan perempuan, sampai bilang, Rasul saya nggak usah ikut perang ya. Tadi takutnya ketemu perempuan di sana terus saya tergoda, bahaya. Ini kan kayak bener ya, omongannya kayak bener. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan suatu izin lah ya, karena minta izin ya sudah Nabi izinkan lah itu. Nabi orangnya kan simple, ya udah kalau minta izin ya udah diizinkan saja. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 49 Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran tentang peristiwa tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla,
Di surat At-Taubah ayat 49, nanti silakan cek aja Pak Arabnya ya. Kata Allah, terjemahnya, di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin. Nah, ini Al-Jad bin Qais, nih maksudnya Al-Jad bin Qais. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Maksud fitnah ini fitnah perempuan. Jadi kalau Jad bin Qais dibawa ke peperangan, maka dia akan terjebak dengan fitnah perempuan. Maka bahasa Jad bin Qais, Rasul jangan ajak saya ya. Saya takut nanti kalau Rasul ajak, di sana ada wanita, nanti saya terjebak dengan fitnah terhadap wanita. Nah, itu. Jadi saya tidak mau gitu. Makanya dijelaskan oleh Al-Quran, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Ini saya ulang nih Pak. Ketika mereka bilang, jangan jadikan kami terjerumus dalam fitnah, kata Jad bin Qais. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka telah terjerumus dalam fitnah. Padahal nggak ikut perang, Pak. Maka diperjelas oleh para ulama, sebetulnya makna fitnah itu akan relevan manakala makna fitnah di ayat ini diartikan tidak ikut perang. Maka penjelasannya tidak ada fitnah yang lebih besar daripada tidak ikut serta dalam peperangan. Kalau Jad bin Qais nggak mau ikut perang gara-gara takut kena fitnah perempuan, dengan tidak ikutnya Jad bin Qais berperang, dia telah terjebak dengan fitnah. Jadi fitnah itu adalah ketika dia tidak ikut perang. Bahkan kalau dibikin hitung-hitungan, Pak, dihitung-hitung nih, lebih berat mana fitnah perempuan dengan fitnah tidak ikut perang. Maka para ulama sepakat lebih hina fitnah tidak ikut perang. Artinya kalau mau dibikin asumsi, lebih baik kena fitnah perempuan di medan peperangan daripada dia tidak ikut berperang sama sekali. Itu kata para ulama. Ketika Al-Jad bin Qais tidak turut serta dalam peperangan, sejatinya dia telah terjatuh dalam fitnah sebagaimana yang dia khawatirkan. Bahkan fitnah yang lebih parah daripada fitnah yang dikhawatirkan terjatuh di dalam. Jadi dia takut fitnah perempuan, padahal dengan tidak ikut perang, dia sudah terjatuh pada fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang dia khawatirkan. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu gambaran betapa orang-orang munafik, ya begitu kerjaannya. Datang perintah perang yang ada minta izin dengan berbagai macam alasan yang sebetulnya kan alasan ngada-ngada. Alasannya mengadi-ngadi, ngada-ngada. Alasan kok karena takut tergoda perempuan, kemudian jadi tidak mau ikut berperang. Kan ini ngeles banget ini sebetulnya. Makanya sekali lagi Nabi SAW jadi tahu siapa yang munafik, siapa yang benar-benar tulus berjuang atas nama agama Islam. Makanya nanti database, Pak, teman-teman, database orang-orang munafik yang sudah Nabi ketahui itu terekam oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi orang-orang kayak Al-Jad bin Qais dan yang lainnya itu sudah terdaftar sebagai orang-orang apa ya? Kayak orang tercela. Jadi data orang tercela ini dikumpulkan oleh Nabi, dan kemudian setelah Nabi wafat, orang yang paling paham siapa yang munafik, siapa yang bukan, hanya Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai Umar bin Khattab pun yang masuk kategori inner cycle Nabi SAW itu tidak tahu siapa person yang masuk kategori munafik. Hudzaifah tahu, hanya Hudzaifah yang tahu. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, ini juga dipertegas di dalam surat At-Taubah ayat 81 dan 82. Di ayat ini orang-orang munafik nggak cuma minta izin tidak ikut perang, Mbak. Kalau mereka tidak ikut perang kemudian izin itu masih dimaklumi lah, karena mereka tidak bikin rusuh, tidak bikin ribet. Ini masalahnya orang munafik, udah mereka kagak mau ikut, terus ngompor-ngomporin orang lain supaya tidak ikut. Munafik nggak ada kerjaannya. Mirip buzzer lah kalau sekarang ini. Jadi munafik itu sudah salah ketika mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sudah salah itu. Dan itu fitnah terbesar dibanding fitnah takut perempuan. Ditambah lagi orang-orang munafik nggak cuma dia nggak berangkat atau nggak cuma dia mangkir dari perang, dia ngajak orang lain untuk sama-sama tidak ikut perang, dan itu direkam oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam surat At-Taubah ayat 81 sampai 82 kata Allah,
Orang-orang yang ditinggalkan, tidak ikut berperang, itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang sudah diizinkan, teman-teman, yang sudah diizinkan oleh Nabi tidak ikut berperang, itu mereka happy, senang-senang. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka emang nggak suka jihad. Kemudian mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Udah tahu panas kering kerontang bening, ngapain perang sih? Mending duduk-duduk manis aja di sini. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ini kelakuan munafik. Mereka tuh mau, mereka nggak cuma diri mereka aja yang munafik. Mereka pengen ngajak orang-orang lain juga sama-sama jadi munafik. Dengan cara apa? Tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Bahkan yang lebih parah, teman-teman, itu ada beberapa kalangan munafik yang bikin masjid. Awalnya Nabi setuju. Oke lah, kalau bikin masjid, masjid bikin-bikin aja. Tapi nanti sepulang dari perang Tabuk, masjid itu dibakar. Masjid itu dibakar. Itu yang berikut. Kemudian ada juga rumah. Ya, ada sebuah rumah. Itu miliknya Suwailim. Suwailim ini punya rumah, dan rumah itu jadi base camp orang-orang munafik untuk memprovokasi orang-orang Islam lainnya supaya tidak ikut perang. Maka Nabi mengutus Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an supaya Thalhah membakar rumahnya Suwailim. Nggak pakai tunda, nggak pakai nanti, Pak. Ini kenapa Nabi kok agak saklek ya sekarang, terutama di kisah ini di perang Tabuk terhadap orang munafik sampai berani bakar rumahnya. Karena hadirin ikhwati rahimakumullah, kemunafikan yang sudah mereka miliki, mereka mencoba supaya kemunafikan tersebut meluas dan menjadi fenomena masyarakat muslim di kota Madinah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau munafik jadi fenomena kan jadi masalah. Kalau munafik itu masih 1, 2, 3 orang masih oke lah. Ini kalau sudah jadi fenomena yang berkembang di masyarakat dan kemudian diikuti, ditiru oleh masyarakat, kan bahaya. Makanya Nabi cukup saklek dalam masalah ini, sampai ada kumpul-kumpul di rumah Suwailim, isinya adalah ruang-ruang kemunafikan. Kata Nabi kepada Thalhah, bakar rumah. Selesai. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini beberapa gambaran ya terkait dengan munafik. Biar kemudian kita clear dulu, munafik yang dimaksud itu yang mana. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, di dalam penjelasan para ulama kita akan hadirkan dua rujukan lah. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 145. Di situ dijelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan berada fidarkil asfali minan nar, berada di bawah dasarnya keraknya neraka. Jadi di paling bawah, paling panas, paling hot, itu orang-orang munafik yang akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Surat An-Nisa ayat 145. Dijelaskan oleh para ulama, teman-teman, bahwa orang munafik ini yang fidarkil asfali minan nar, itu adalah mereka orang-orang yang secara akidah mereka kafir. Saya ulang, secara akidah mereka kafir, tetapi pura-pura Islam, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Nah, itu yang disebut dengan nifak atau munafik i'tiqadi. Munafik pada dasar keyakinan, di mana yang bersangkutan tidak yakin, tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Dalam kurung kafir. Jadi dalam kurung kafir. Nah, mereka tidak yakin terhadap Allah dan Rasulnya, cuman pura-pura Islam. Jadi Islam itu cuman hanya sebatas kepura-puraan. Itu munafik i'tiqadina. Yang mangkir dari perang Tabuk itu ya munafik i'tiqadi. Rata-rata munafik i'tiqadi yang kemudian mangkir dari perang Tabuk. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Allah Muhammad, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba khana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda munafik itu ada 3. 1, kalau ngomong bohong.
2 kalau janji diingkari, 3 kalau diamanahi khianat. Nah, kalau yang ini, hadirin saya ulang, kalau yang ini itu status kemunafikannya tidak munafik i'tiqadi, tapi munafik amali. Kalau munafik amali bagaimana penjelasannya? Dia mukmin, tetap seorang mukmin, tapi amalnya mirip orang-orang munafik. Kalau orang munafik berat berat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh, terus ada orang Islam yang juga merasa berat untuk melaksanakan isya dan subuh, berarti orang Islam ini sedang mengadopsi sifat-sifat munafik. Bukan berarti jadi munafik beneran, karena munafik beneran itu orang kafir tapi pura-pura Islam. Nah, itu saya rasa sebagai teori pertama lah ya tentang munafik, nanti bisa diperdalam oleh teman-teman. Allah Akbar. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, berikutnya masuk di surat At-Taubah ayat 43 sampai 45. Ada ibrah yang kemudian bisa kita dapatkan dari surat At-Taubah 43 45. Di antaranya kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, ya, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Ini teguran Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya ditegur, ngapain ente ngasih izin sama orang-orang untuk tidak ikut perang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam kurung uzurnya dan orang-orang yang berbohong dalam uzurnya. Kan kadang-kadang gini, Pak. Kalau kita ini punya kewajiban, terus kewajibannya kita malas ngerjain, kan alasannya jadi banyak. Diajak ngeronda, alasannya karena sakit, alasannya flu. Padahal memang malas aja. Nah ini Allah sedang mengkritik Nabi Muhammad yang gampang memberikan izin. Padahal harusnya ditelaah dulu nih orang izinnya dengan syar'i atau tidak ada syar'i. Kalau izinnya gara-gara syar'i ya boleh silahkan. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i ya tidak boleh. Harusnya Nabi begitu. Nah, cuman kan Nabi tidak begitu. Nabi sangat husnudzon. Nabi sangat percaya sama sahabat, ya sudah. Walaupun Nabi tidak suka ya sudahlah. Daripada dipaksa-paksa, maka kalimat awalnya semoga Allah mengampunimu, memaafkanmu. Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berizin kepadamu. Ini disclaimer dari Allah. Saya bilang ini disclaimer dari Allah. Kalau orang itu mukmin, orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mustahil orang itu minta izin dari berperang. Mustahil. Mustahil minta izin untuk tidak berperang dengan harta dan jiwa mereka. Gak mungkin. Kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti menerima, pasti legowo. Kurang lebih begitulah. Di ayat 45-nya, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini lebih disclaimer lagi. Mereka yang minta izin tuh nggak punya iman, titik. Di hati mereka ada ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Dari ayat-ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa Allah sudah tahu akal bulusnya orang-orang munafik. Nabi juga sudah dikasih tahu akal bulusnya orang-orang munafik. Ini tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nabi bikin perhitungan. Seperti apa perhitungannya? Tunggu sampai pulang perang Tabuknya. Kalau belum pulang, belum ada kejelasan. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, di surat An-Nur. Ini ayat ke-51 dan 52. Di sini dijelaskan karakter orang beriman tuh kayak gimana sih? Ini sebagai pembanding dengan orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu diajak perang mangkir. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ada kemungkinan mereka akan melakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Tapi kalau nggak punya iman, gimana Allah bisa bisa ditaati kan begitu. Makanya saya hadirkan pembanding, yakni surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Allah Azza wa tegaskan, saya baca terjemahnya. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil oleh kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi harusnya teman-teman kalau sudah ada perintah dari Nabi berperang,
atau perintah apapun yang sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Itu yang disebut oleh surat An-Nur sebagai jawaban orang-orang yang beriman manakala mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, sikap Amin yang kedua kaitannya dengan perintah perang. Kita sering dengar gini, Pak, kayak ayat motivasi gitu ya, ayat motivasi. Asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itu kan ayat ayat motivasi, dan ini biasanya dimasukkan ke dalam banyak item ya. Misalkan ada orang yang mendapatkan takdir jodohnya tidak bagus itu, maka dibacain ayat ini. Bisa jadi yang kamu nggak suka itu baik gitu. Atau dimasukkan dalam dunia dagang bangkrut, baru diingetin pakai ayat ini gitu. Bisa jadi kalau apa yang ente anggap baik dalam kurung panen bisa jadi dianggap jelek oleh Allah, makanya gagal panen, atau makanya tidak dapat pekerjaan, makanya tidak mendapatkan gaji yang maksimal, makanya tidak mendapatkan keuntungan dalam duniawi lah kurang lebih. Nah, itu kalimat-kalimat ini kan kalimat motivasi ya. Sebetulnya teman-teman ayat ini sedang berbicara konteksnya perang. Jadi asa angtak rohu syai'a, bisa jadi apa yang kamu benci dalam kurung perang, wa khairul lakum, itu baik bagi kamu. Wa asa ang tuhibbu syai'a, dan bisa jadi apa yang kamu cintai dalam kurung tidak berperang, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek bagi kamu. Itu. Jadi kaidah ini sedang membahas tentang dunia perang yang tidak diminati oleh orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan yang mereka punya. Maka oleh Allah Azza wa Jalla tegas, orang yang beriman itu kalau sudah ada yang buruk di situ ya pasti baik insya Allah menurut Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Azza wa Jalla. Makanya bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti hanya memilih ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya teman-teman, ini detailnya ya, kayak Utsman bin Affan radhiyallahu an setelah dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu awal motivasi menginfakkan 100 ekor unta. Dalam satu momen dimotivasi lagi ya, kayak mungkin kita kayak pengumuman penggalangan dana, terus yang ngumumin, yang ngumumin itu Nabi. Tapi bukan berarti ngumumin ya, tapi ngajak supaya kemudian mereka mau berkontribusi dalam peperangan. Utsman bin Affan 100 ekor unta lengkap dengan pelana dan muatannya, perbekalan selama beberapa hari. Dimotivasi lagi oleh Nabi, tambahin lagi 200 ekor unta keluar. Dimotivasi lagi oleh Nabi, tambah lagi 300 ekor unta. Kalau di total 600 ekor unta. Utsman bin Affan juga membawa 1.000 dinar. Kalau 1.000 dinar itu, 1 dinar kan 4,25, berarti 4.250 gram. 4.250 gram. 1.000 dinar dikali 1.000 dinar dikali 4,25. Jadi sekarang 4.250 gram. 4.000 itu, 1.000 itu berarti 1 kilo. Berarti 4 kilo. 4 kilo, 4 kilo seperempat itu yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Membawa emas 4,5 kilo. 4 seperempat kilo. Luar biasa. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Utsman bin Affan dengan pujian yang luar biasa. Kata Suaranya hilang, Ustaz. Nabi Suaranya hilang ya? Yang lain gimana? Iya, suaranya sinyalnya saya. Sinyalnya. Dari harta. Saya ingin koreksi sedikit ya, barangkali ada beberapa asatid yang menyampaikan tentang hisabnya Abdurrahman bin Auf itu akan lama karena saking banyaknya harta. Saya koreksi ya teman-teman bahwa hadis itu dhaif. Tidak ada hadis yang sahih
yang menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf akan lama hisabnya, akan merangkak hisab itu nggak ada, sama sekali nggak ada hadis. Dan itu hadisnya dhaif, kalau toh pun ada hadisnya dhaif. Kenapa kok kemudian padahal hadisnya dhaif gitu. Itu kan dalam rangka motivasi ya sebetulnya, biar orang tidak terlalu tamak atau serakah atau rakus ya. Sebetulnya kan ke arah situ. Tapi kurang tepat kalau kemudian dibawanya dengan hadis yang dhaif tersebut. Jadi sampaikan aja lah ini hadisnya dhaif. Abdurrahman bin Auf tidak dihisab dengan merangkak atau tidak dihisab lama. Kenapa? Lawang sahabat, Pak, yang akan dihisab lama itu kalau orang punya harta tapi pelit di dalam beramal. Kalau orang itu kemudian punya harta dan sering beramal, ya dia tidak akan dihisab lama. Pastinya hisabnya hisaban yasir, hisabnya yang sangat cepat. Makanya Abdurrahman bin Auf, saya koreksi, tidak ada riwayat yang sahih yang membahas bahwa Abdurrahman bin Auf akan merangkak ketika berada di dalam sirat. Allah. Berikutnya teman-teman, ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Talhah bin Ubaidillah yang disuruh membakar rumah Suailim, Muhammad bin Maslamah yang pernah membunuh Ka'ab bin Ashraf, kemudian Asim bin Adi, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pembesarnya suku Khajraj. Nah, mereka berinfak dengan apa yang mereka punya. Ada lagi Asim bin Adi itu sampai 70 wasak kurma. Satu wasak itu 60 sok. 60 sok itu kalau dikali kilogram ya sekitar 1050 kilogram lah, kurang lebih ya ini. Allah. Kemudian Abu Uqail berinfak dengan setengah mud. Ini Abu Uqail ini orang miskin. Dia nggak punya harta, dia nggak punya sesuatu buat diinfakkan. Yang dia punya cuma gandum, itu pun gandumnya cuma setengah mud doang. Setengah mud itu satu mud segini. Ini satu mud. Nah, kalau setengah mud itu segini. Satu kepalan tangan itu satu mud. Dan itu yang disodakohkan oleh Uqail, Abu Uqail. Tapi ala kulli hal begini teman-teman. Nabi itu tidak pernah underestimate dengan nilai yang sudah dikorbankan. Tentu Nabi akan apresiasi orang-orang yang berinfak sangat luar biasa. Itu akan diapresiasi. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak akan menolak, apalagi sampai tidak menghargai lah orang yang berinfak dengan setengah-setengah. Baik, wallahu a'lam. Jadi tetap akan diberikan reward lah oleh Nabi. Tambahan lagi teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seluruh hartanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an menginfakkan setengah hartanya. Setengah hartanya diinfakkan. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf setengah itu 2000 dirham ya nggak jelas, wallahu alam ya. Untuk Abu Bakar berapa, untuk untuk Umar berapa, pokoknya Umar setengah harta, Abu Bakar seluruh harta. Kemudian ada tokoh ya yang kemudian juga berinfak, namanya Wasilah bin Asqa. Ini Wasilah bin Asqa ini karena nggak punya bekal ya teman-teman, jadi dia nggak punya bekal nih, dia bingung kan, dia dengan akad perjanjian pinjaman. Jadi Wasilah bin Asqa pinjem kepada orang Ansor sejumlah alat untuk berperang, nanti kalau habis perang dibayar. Dibayarnya pakai apa? Pakai gonimah, karena pasti kan ikut perang dapat gonimah. Jadi gonimahnya dipakai buat bayar utang. Ketika sudah dapat gonimah, teman-teman, dari peperangan Tabuk ya, kemudian itu diserahkan kepada temannya yang minjemin alat-alat perang. Maka temannya ini malah nolak, jangan. Jadi dua-duanya pengen mendapatkan nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Wasilah bin Asqa tetap membayar hutang, kemudian yang ngutangin tetap menolak hutang, dan masing-masing ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, ini penutup terakhir ya, ejekan dari orang-orang munafik. Jadi kalau orang beriman itu sedemikian ekspor terhadap perintah Nabi, nah kalau orang-orang munafik kerjanya memang ngejek. Persis buzzer lah. Kata orang munafik, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedekah ini, itu untuk menghina orang yang sedekahnya sedikit.
Kan bahasanya ngeselin ini bahasanya ngeselin banget. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang segini. Itu orang munafik sedang mengkritik orang-orang yang sedekah dengan sedekah yang biasa atau berkontribusi dengan kontribusi yang biasa. Nah, ini dikritik oleh orang-orang munafik. Ya, gini doang nggak bakal diterima sama Allah. Nah, kalau ada orang yang agnia, sahabat yang agnia, sahabat yang berkecukupan, kemudian dia berkontribusi untuk perang dengan jumlah yang sangat banyak, jumlahnya banyak. Maka kata orang-orang munafik, wah ria ini Maria, banyak-banyak ini Maria. Yang sedikit dicela, ya yang ini mah nggak bakalan diterima, nggak dibutuhin sama Allah. Giliran ngasih banyak, wah ria nih pasti ria, nih nggak mungkin nggak ria. Itu orang munafik, kerjaannya nyinyir aja. Itu lemes memang bibirnya orang munafik itu. Kalau ada yang lemes bibirnya ya, jangan. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, mereka mengejek sedekahnya orang miskin dan menuduh sedekahnya orang kaya sebagai sedekah yang riya. Mencela padahal mereka sendiri tidak lebih layak, padahal mereka sendiri lebih layak mendapatkan celah. Nah, ini orang-orang munafik. Hadirin khatimah rahimakumullah, tadi saya singgung bahkan mereka akhirnya minta izin untuk peresmian masjid. Nabi menunda perizinannya itu sampai akhirnya kemudian dibakar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah, ungkapan tadi ya nyinyirnya orang-orang munafik itu ada dalam surat At-Taubah ayat 79. Nanti silakan teman-teman buka saja. Di situ dijelaskan tentang orang-orang yang suka ngejek, apa aja diejek, yang sedikit diejek, ya ini mah nggak bakalan dihitung. Giliran banyak, ya ini Maria, kurang lebih begitulah. Ya, orang. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka tidak berlebihan jika saya sebutkan orang munafik itu adalah para penjahat yang menampilkan diri sebagai orang yang baik. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatimah rahimakumullah, ini terakhir sikap orang beriman sebagai tambahan, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang-orang yang telah berinfak, berapapun infaknya, maka kata Allah Azza wa Jalla, ma'alal muhsinina min sabilin, wallahu ghafurur rahim. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi langsung bantah. Ejekan orang munafik yang bilang, ya segini mah nggak bakalan dihitung, nggak bakalan diterima, ya banyak-banyak Maria. Maka Nabi memberikan penjelasan, kata Nabi, yang bersedekah dengan jumlah yang banyak, tidak ada sedikit pun alasan untuk menyalahkan mereka. Nggak boleh bilang ria. Gampar nih. Nggak boleh bilang ria. Kenapa? Nggak ada alasan untuk menyalahkan orang-orang kaya yang bersedekah dengan jumlah yang sangat besar, kayak Utsman, kayak Abu Bakar, kayak Umar. Itu nggak ada hak. Nggak ada hak, nggak ada celah untuk menyalahkan atau untuk mencela. Termasuk juga di ayat berikutnya, ayat 91-nya, tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hajanan. Dan orang-orang yang miskin sampai betul-betul miskin, Mbak, nggak bisa berkontribusi. Baik berkontribusinya karena banyak dengan dituduh ria atau karena sedikit kemudian dianggap remeh-temeh. Ini ada satu kelompok yang memang nggak punya sama sekali biaya sehingga boro-boro untuk berkontribusi itu dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang dikit aja udah nggak sanggup mereka. Nggak sanggup sama sekali. Maka kemudian oleh Allah Azza wa Jalla itu tetap diberikan sebuah reward begitu. Sebuah reward. Ya, nanti mendapatkan keutamaan kan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nanti Nabi yang menyampaikan ini. Nanti dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi ketika berangkat menuju Tabuk. Kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang-orang yang berpaling karena mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk mereka bawa ketika berperang, mereka berpaling dengan wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, dan mata mereka meneteskan air mata, mengalirkan air mata karena sedih. Karena mereka bersedih hati tidak bisa ikut berperang. Jadi nanti ada gini teman-teman. Ada beberapa kelompok, satu orang munafik, nggak ikut perang, dan suka nyela orang, bahkan ngajak-ngajak orang lain supaya tidak ikut perang. Ada sahabat yang berinfak dengan harta, juga ikut perang. Ada juga orang yang nggak bisa ikut perang, padahal mereka pengen betul, tapi nggak bisa ikut perang. Kenapa nggak bisa ikut perang? Nggak punya logistik. Bahkan mereka minta ke Nabi untuk dikasih logistik. Nggak dikasih sama Nabi, karena memang nggak ada. Nggak ada yang bisa Nabi berikan untuk logistik kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perang Tabuk. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatimah rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ini hadis ya. Nah, ini
pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang tidak turut serta, tetapi punya niat untuk berangkat perang sampai mereka nangis-nangisan ketika nggak jadi berangkat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bil Madinah aqwaman. Bahwasanya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka diikut sertakan bersama kalian dalam pahalanya. Jadi ada sekelompok orang Madinah, artinya mereka stay di Madinah, tidak ikut perang, karena tadi tidak punya perbekalan, tidak punya logistik untuk ikut berperang. Kata Nabi, saat kalian menempuh perjalanan, saat kalian menyeberangi lembah, maka mereka itu mendapatkan pahala seperti pahala kalian yang ada di Madinah. Kemudian orang-orang yang ikut perang nanya kan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah mereka hanya berada di Madinah? Mereka kan nggak ikut serta sama kita. Kok bisa pahalanya dapat? Enak di mereka dong. Mereka nggak berangkat tapi dapat pahala yang sama kayak kami punya pahala gitu. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di Madinah karena terhalang oleh uzur. Tapi hati mereka sebetulnya ikut dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka ingin. Maka penjelasan para ulamanya, kekuatan niat mampu mengalahkan ketidakmampuan seseorang dalam berjuang. Jadi niat itu bisa mengalahkan ketidakmampuan dalam perjuangan. Pada akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, saya rasa ini dulu yang bisa disampaikan. Sudah jam 9, jadi berikutnya nanti di pergerakan kaum muslimin dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, mungkin saya aja Ustadz. Oke, siap. Nah ini kalau dilihat ini ternyata yang nyinyir-nyinyir itu dari zaman dulu Ustadz ya. Kira baru zaman sekarang aja. Ternyata dari dulu udah begitu. Nah ini Ustadz terkait dengan jihad Ustadz ya. Ini kan berarti kan kalau saya mikir juga seandainya saya hidup di zaman itu gitu ya. Jangan-jangan nggak termasuk yang berperang gitu. Jangan-jangan kita malah yang wah nggak ikut deh. Jangan-jangan gitu. Nah cuman gini, kalau dibawa ke saat ini gitu ya, di mana dunia Islam udah begitu luas gitu ya, dengan tidak adanya satu kepemimpinan, di mana di suatu sisi mungkin di belahan dunia tertentu sudah ada fatwa jihad, sementara di sini belum, atau bahkan di suatu negara yang sama ada perbedaan pendapat gitu ya, perbedaan pendapat di kalangan para pemimpin kaum muslimin. Nah itu dengan kondisi seperti itu, Ustaz, menyikapinya kita seperti apa? Baik. Jadi memang repotnya kita karena tidak ada kepemimpinan seperti di zaman Nabi, ini fikihnya jadi berkembang, Pak. Makanya fikihnya itu bagi kita yang belum punya khalifah, belum punya imam yang mutlak ya, imam yang bisa diakui oleh seluruh negara dengan seluruh kriteria yang kita sematkan kepada si imam ini, maka tidak ada kewajiban jihad sebetulnya. Ini menurut sebagian ulama ya. Tidak ada kewajiban jihad. Tapi bagi ulama yang lain tetap ada, karena kewajiban jihad tidak harus menunggu adanya pemimpin. Jihad itu tidak harus menunggu adanya imam. Jihad itu yang penting ada kemunkaran, ada kedurhakaan, ada kemaksiatan, kita sudah langsung diperintahkan untuk berjihad. Nanti kalau jihad itu harus menunggu adanya pemimpin, ya kapan bisa jihadnya? Gitu. Yaitu pemikiran Syekh Abdullah Azzam. Mungkin pernah dengar nama Syekh Abdullah Azzam, salah seorang tokoh ya, pejuang jihadis yang ada di Arab, di Eropa. Pemikirannya pokoknya kemana-mana diterima itu untuk mereka yang bergerak dalam dunia faksi jihadis kayak Jabhah Nusroh, kayak Ahrul Syam dan yang lainnya lah ya. Nah kalau yang
ngaji salaf tapi ngajinya kitab saja, itu biasanya penolak jihad. Menolak jihad. Mungkin kalau di konteks Indonesia kayak Ustadz Yazid ini menolak jihad. Kalau boleh saya cerita ini sedikit tentang Laskar Jihad yang ke Ambon itu kan perbedaan pendapat antara 3 orang syekh lah. Ini soko gurunya gerakan Salafi di Indonesia. Pertama adalah Ustadz Umar As-Sawed. Yang kedua Ustadz Ja'far Umar Thalib. Yang ketiga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 3 orang ini semuanya alumni luar ya. Yang satu di Yaman, yang satu lagi di Madinah. Pulang ke Indonesia, mereka bikin kelompok namanya Forum Silaturahmi dan Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tidak salah itu forumnya. Nah, dari forum ini kemudian ramelah kan kasus Ambon. Ya. Maka Ustadz Umar As-Sawed, Ja'far Umar Thalib punya kesimpulan pentingnya untuk berjihad di sana. Maka mereka bikin Laskar Jihad. Adapun Ustadz Yazid menolak karena harus ada imam, harus ada pemimpin. Yang diambil pendapat yang mengharuskan adanya imam. Kalau Ustadz Umar As-Sawed, enggak harus ada imam. Kalau harus ada imam, repot nih urusannya kemana-mana. Akhirnya kan berangkat. Nah, itu yang kemudian kalau nanti ini bisa ke pertanyaan, memang problem hari ini ya nggak ada imam. Jadi kita ini kalau mau bergerak jihad tetap akan ada 2 pendapat. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Kalau konteks sekarang ya, konteks sekarang. Tapi kalau kemudian kita ingin keluar daripada perdebatan, nih, saya lebih cenderung memang menunggu imam yang sudah final, yang sudah diakui oleh seluruh dunia, dalam kurung Imam Mahdi lah dalam hal ini barangkali, maka jihad yang diserukan oleh beliau pasti harus diikuti. Kalau tidak diikuti, selesai kita nggak masuk kategori umat Nabi Muhammad nantinya. Kalau menolak kehadiran Imam Mahdi. Ini hipotesa saya yang sekarang, kenapa? Karena mencari sosok imam yang terkualifikasi kayaknya agak susah kalau bukan Imam Mahdi. Kan dalam hadis itu gini, Imam Mahdi itu kan awalnya biasa aja orangnya. Biasa aja, ya normal-normal aja kayak manusia biasanya. Cuman dalam satu malam, Imam Mahdi ini kayak dipermak sama Allah untuk jadi orang yang militan, soleh, luar biasa. Pokoknya jadi keren lah. Hanya dalam waktu 1 malam. Itu kayak disulap gitu, kayak Cinderella disulap gitu oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu bukan sulap ya kalau Allah. Kayak langsung dipermak oleh Allah untuk jadi orang yang luar biasa. Sampai nanti dibaiat, sampai jadi imam bagi kaum muslimin. Jadi kalau sekarang konteksnya yang mungkin menunggu Imam Mahdi ya. Karena sejauh ini belum ada imam yang bisa diikuti secara sempurna, itu nggak ada. Siapa? Dulu tahun 1926, 2 tahun setelah lengsernya kekhalifahan Turki Utsmani, itu ada perkumpulan seluruh negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi-nya, termasuk mana-mananya itulah. Saya lupa itu Raja Arab Saudi waktu itu siapa, tapi yang jelas ketika diminta untuk jadi, nggak ada yang berani untuk jadi khalifah di tahun 1926 itu. Nggak ada yang berani. Kalau nggak salah, NU juga datang waktu itu, ikut serta di dalam pertemuan itu. Intinya nggak ada yang berani untuk mendeklar saya ini adalah khalifah Turki Utsmani. Kekhilafan Turki Utsmani itu sudah lengser dan mereka kehilangan itu. Nah, 2 tahun kemudian di 1926-nya mereka ingin bikin lagi kekuatan yang sama dengan kekuatan khalifah di Turki Utsmani. Nggak ada yang berani. Satu nggak ada yang berani. Nah, sampai hari ini tidak ada satu pun yang berani. Akhirnya ya mau tidak mau menunggu kehadiran Imam Mahdi. Adapun sekarang juga ada yang meneriakan ide khilafah, tetapi agak rancu ya kalau khilafahnya tidak revolusi dan revolusinya tidak fisik, itu agak susah rasa. Di mana-mana revolusi pasti harus ya tumpah darah, di mana-mana lah. Revolusi Iran menggulingkan Shah Reza Pahlavi oleh Ayatullah Khomeini, berdarah-darah itu. Nggak mungkin nggak berdarah-darah. Revolusi itu pasti begitu. Cuman ya ala kulli hal, untuk sekarang sepertinya tidak ada yang terkualifikasi punya kemampuan untuk menjadi pimpinan mutlak ya tertinggi, kecuali kalau menurut saya ya lebih cenderung kepada Imam Mahdi. Mungkin sekarang kayak wait and see saja lah, menunggu dan melihat kapan Imam Mahdi
hadir. Syukur-syukur masih kebagian. Kalau nggak kebagian ya sudahlah, wassalamualaikum. kalau saya lihatnya begitu. Karena agak sulit juga sekarang ya, terutama. Tetapi ada perbedaan konteks ketika bicaranya difa'un nafs. Difa'un nafsi itu kayak pembelaan diri. Itu berbeda. Jadi kalau kita loncat ke luar negara, ke luar negeri, itu ada pasal yang lain. Karena kita tidak mendapatkan kewajiban untuk membela diri. Tapi kalau ada orang datang ke tanah air kita, ke negeri kita, kita punya kewajiban membela diri. Sama kayak hadis, kalau rumah kita disantronin perampok, terus kita bela ini rumah kita, kehormatan harta kita dan isi rumah kita lah kita jagain sampai kita terbunuh. Maka kata Nabi SAW, orang itu mati syahid karena dia membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya. Nah, ini dalam konteks keluarga. Nah, sekarang negara itu kan keluarga besar. Satuan keluarga, satuan kakak-kakak itu. Itu berkumpul dalam satu negara namanya. Ketika diserang oleh orang dan mereka membela diri, maka sama rumusnya sebagai syahid. Makanya kenapa Hasyim Asy'ari di 10 November itu berani menulis resolusi jihad. Karena memang membela tanah air bagian daripada jihad. Nah, kalau konteksnya itu oke. Tapi kalau keluar ke daerah untuk meluncur ke negeri mana, itu ada perangkat yang harus kita pahami lebih maksimal. Apakah memang butuh hadirnya kita, atau cukup jadi masalah internal, atau kita backup dengan doa, atau kita backup dengan logistik, kan macam-macam. Walaupun sekarang agak susah ya, bantu-bantuan begitu, karena lagi rame. Tidak boleh untuk ngasih donasi teroris, katanya. Allah. Jadi itu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Daniel, menarik sekali pandangannya. Yang lain mungkin udah nggak ada ya, udah pukul 9. Mungkin kita tutup. Oh ya, tadi pesan sponsor dari Ustaz Daniel ada yang diedit terkait dengan nama-nama yang disebutkan sebelum di YouTube sebelum diupload Pak Irfan. Takutnya jadi nama runcing Daripada rame. Saya masih punya video perdebatan Ustadz Firanda dengan seluruhan Pak Abduh tuh via telepon, terus saya masih punya itu di laptop. Oh. Itu konsumsi terbatas lah. Perdebatannya cukup tajam tuh. Tentang iya uturos macam-macam lah. Itu kan masa lalu. Sekarang sih kayaknya sudah pada islah sih kayaknya. Makanya ini nggak penting untuk di-share itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.